sungguh baik dan amat baik bagi kami. Tapi yang terindah ini kami boleh bersama-sama ada di rumah-Mu dengan tubuh yang sehat tanpa sakit. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami percaya Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami. Biarlah roh sukacita yang daripada Tuhan Yesus turun atas kami, sehingga kami boleh bersorak-sorai untuk memuji menyembah Engkau, sebab Engkaulah Allah yang layak untuk disanjung ditinggikan. Terima kasih Bapa. Kami membawa ibadah raya pagi hari ini dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya. Amin. Rindu untuk bersukacita buat Tuhan. Dia sungguh baik, Dia Allah yang perkasa. Dia beri kuasa bagi saya dan saudara. Untuk apa? Untuk menghancurkan setiap masalah persoalan kita. Budi beri kuasa dari Raja Mulia.
Dia layak untuk ditinggikan. Amin saudara. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan berikan persembahan bagi Tuhan pagi hari ini. Beri yang terbaik. Allah akan berikan yang terbaik bagi kita semua.
Dan ketika tangan-Mu berkarya dalam hidup kami dan memproses menjadikan kami seperti yang Kau kehendaki, maka hidup kami semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah pujian, pengagungan yang dinaikkan oleh umat-Mu sampai di hadapan-Mu dan menyukakan hati Bapa di surga. Dan sekarang kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Bercaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan apa yang Kau kehendaki, dan biarlah umat-Mu dan kami semuanya boleh mengerti dan hidup sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Di dalam nama Yesus, ketika firman Allah diberitakan, kuasa bekerja, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan yang lemah Tuhan kuatkan. Urapi firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami siap terima firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. 2 Samuel pasal 6 kita melihat ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan melihat tema hari ini adalah menghormati Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Samuel pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saya membaca demikian sabda Tuhan. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Puji Tuhan. Sudah kita melihat di sini, Alkitab mengatakan bahwa tabut Allah pada waktu itu dipindahkan. Daud membawa tabut Allah, dan ketika tabut Allah dipindahkan pada waktu itu, lalu ada satu kasus terjadi. Karena Alkitab mencatat pada waktu itu tabut Allah hampir jatuh atau hampir tergelincir. Tiba-tiba dipegang oleh Usa, dan Usa pada waktu itu ketika mendekati untuk memegang tabut itu, dan tiba-tiba Tuhan marah dan Usa pun mati. Dan Daud pada waktu itu berkata bahwa dia rasa ketakutan, dan akhirnya tabut Allah itu disimpan di rumah Obed-Edom. Tabut Allah pada waktu itu ditaruh di rumah Obed-Edom, dan pada waktu rumah Obed-Edom itu menerima tabut itu, lalu disuruhlah salah seorang anak daripada rumah Obed-Edom itu disuruh untuk menjaga tabut itu. Dan ketika tabut itu ada di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. 3 bulan dikatakan di sini Tuhan memberkati, jadi berakibat luar biasa. Selama 3 bulan Tuhan tabut itu ada di rumah Obed-Edom, dan Tuhan memberkati rumah Obed-Edom, dan dikatakan di sini dan seisi seluruh keluarganya itu pun diberkati oleh Tuhan. Ya, oleh Tuhan berkati. Ya, selama tabut Allah ada di situ, Tuhan pun berkati seluruh keluarga di situ, dan rumah itu diberkati oleh Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai yang kedua dikatakan tabut Allah pada waktu itu ada di Kiriat, lalu di rumah Abinadab. Coba kita lihat dulu 1 Samuel pasal yang ke-7
1 Samuel pasal yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 dan ayat yang kedua berkata demikian. Lalu orang-orang Kiriat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawa ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit, dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Nah, kalau kita membaca di sini di dalam 2 Samuel ini, tabut Allah dibawa ke rumah Abinadab yang rumahnya ada di atas bukit. Lalu di situ Eleazar anaknya dikuduskan untuk menjaga tabut itu. Ada di rumah Abinadab ya selama 20 tahun ya. Kalau kita baca ayat ini dikatakan selama 20 tahun sejak saat tabut itu tinggal di Kiriat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama. Ayat kedua, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Jadi kalau kita melihat di sini selama 20 tahun tabut Allah itu ada di rumah Abinadab. Tetapi dikatakan di sini orang Israel tidak pernah bersyukur. Selama 20 tahun tabut Allah ada di situ, mereka bukan bersyukur, mereka bukan mengucapkan terima kasih, tetapi dikatakan selama tabut Allah di situ mereka mengeluh kepada Tuhan. Dan mereka mengeluh dan terus mengeluh kepada Tuhan. Selama 20 tahun tabut Allah ada di rumah Abinadab, orang Israel masih mengeluh. Kenapa mereka mengeluh? Karena apa yang masuk dalam pikiran mereka, apa yang masuk dalam pikiran mereka itu membuat mereka lalu melakukan tindakan-tindakan itu. Dalam perjalanan ketika mereka keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah Kanaan, dalam perjalanan itu mereka melewati padang gurun dan banyak proses, banyak hal yang mereka hadapi. Lalu dikatakan di sini mereka mengeluh. Terus mengeluh, tidak pernah ada ucapan syukur. Karena mereka hanya mengeluh dan mengeluh kepada Tuhan. Dan inilah menjadi penyebab bahwa ada hal-hal yang terjadi sekalipun tabut Allah itu ada di situ, tetapi masih ada orang yang mengeluh. Apa artinya? Artinya kehadiran Tuhan di dalam sebuah gereja, sebuah rumah atau kota itu tidak menjamin orang yang ada di dalamnya mengalami berkat Tuhan. Tidak menjamin orang yang ada di dalamnya mengalami surga di bumi. Ya. Sekalipun kehadiran Tuhan di dalam gereja, kehadiran Tuhan di dalam rumah kita, kehadiran Tuhan di dalam kota kita itu tidak menjamin orang-orang yang di dalamnya itu mengalami berkat Tuhan. Ada sementara orang bersaksi, orang berkata dia diberkati, dia mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, tapi dia gak mengalami. Sama dengan orang Israel. Tabut Allah ada di situ 20 tahun, tapi mereka gak mengalami yang namanya berkat Tuhan. Yang ada dalam diri mereka hanya mengeluh dan mengeluh. Sementara tabut Allah ada di rumah Abinadab 20 tahun. Ada di kota, ada di tempat di mana mereka ada. Tapi mereka nggak pernah bersyukur dan tidak mengalami yang namanya berkat Tuhan. Yang ada hanya apa? Mengeluh. Nah ini artinya bahwa sekalipun kehadiran Tuhan ada dalam gereja, dalam rumah kita, dalam kota, tetapi tidak menjamin orang-orang yang di dalamnya itu mengalami berkat Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan. Gak menjamin. Kenapa gak menjamin? Karena ada orang yang kita lihat di sini seperti orang-orang Israel. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya orang ini mengeluh?
Apa penyebabnya orang Israel? Padahal tabut Allah di situ 20 tahun. 20 tahun tabut Allah di situ. Waktu yang cukup lama. Tetapi mereka nggak ngalami surga, nggak ngalami berkat Allah, nggak ngalami pertolongan Tuhan, nggak ngalami mujizat Tuhan, nggak ngalami anugerah Tuhan selama 20 tahun. Padahal kalau tabut Allah ada di satu tempat. Kita lihat tadi di rumah Obed-Edom, rumah itu diberkati, keluarga itu diberkati, karena mereka terbuka. Tapi kenapa di sini dikatakan di rumah Abinadab itu ada tabut Allah, tapi nggak berpengaruh? Orang-orang Israel nggak ngalami. Nah, apa penyebabnya? Apa artinya kalau kita melihat apa penyebabnya? Kita baca 1 Samuel pasal 2 ayat 30. 1 Samuel pasal 2 ayat 30, apa ini penyebabnya? Apa masalahnya? 1 Samuel pasal 2 ayat 30 berkata demikian. Pasal 2 ayat 30, kalau kita melihat di sini, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Apa penyebab orang Israel waktu itu tidak mengalami berkat Tuhan, tidak mengalami surga di bumi, padahal tabut Allah selama 20 tahun ada di rumah Abinadab, dan orang Israel masih aja mengeluh, terus mengeluh. Dan apa ini penyebabnya? Kita lihat di sini. Ya, jadi penyebabnya karena mereka tidak menghormati Tuhan. Karena mereka tidak menghormati Tuhan, Tuhan katakan di sini dalam ayat 30, 1 Samuel pasal yang kedua ayat 30 mengatakan, dikatakan firman Allah mengatakan di sini, sebab siapa yang menghormati aku, siapa yang menghormati Tuhan akan kuhormati, kata Tuhan. Orang-orang Israel adalah orang-orang yang merasa dirinya adalah orang pilihan Tuhan, merasa dirinya adalah orang-orang Kristen keturunan, Kristen yang sudah lama, dan merasa dirinya sudah Kristen. Lalu hidupnya biasa, hidupnya tidak lagi sama seperti yang Tuhan inginkan. Karena itu kita melihat mereka sekalipun di situ ada tabut Allah. Di rumah Obed-Edom, di rumah Abinadab ada tabut Allah, tapi mereka masih mengeluh. Kenapa? Mereka nggak lagi merasa hormat kepada Tuhan, tidak menghormati Tuhan lagi. Tidak menghormati Tuhan, kita melihat di sini. Dan siapa tidak menghormati Tuhan, Tuhan berkata, Tuhan akan menghina dia, dipandang rendah. Kadang-kala orang sudah semakin lama ikut Tuhan, merasa dirinya sudah lama ikut Tuhan, lalu itu sudah biasa, tidak terasa great lagi, nggak merasa betapa indahnya lagi, karena sudah merasa lama ikut Tuhan. Tidak ada rasa hormat lagi dengan Tuhan. Kalau dia baru bertobat, dia merasa ada hormat dengan Tuhan. Kalau terlambat, dia merasa, wah kok terlambat ya. Tapi kalau dia udah lama ikut Tuhan, terlambat, biasa. Kan Tuhan mengerti. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, tidak menghormati Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 23, di situ ditulis, Kisah 12 ayat 23, Herodes dalam pidatonya dia mengatakan dengan berapi-api, dengar orang-orang Yahudi, dengar ini adalah suara Tuhan, bukan suara manusia. Padahal yang pidato dia. Dengan berapi-api Herodes menyampaikan pidatonya, tetapi Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak suka. Dia tidak memberi hormat kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Tuhan menampar Herodes. Alkitab mengatakan dia tidak memberi hormat kepada Allah dan Tuhan.
marah, ditampar Tuhan, mati dan dimakan cacing-cacing. Menghormati Tuhan, memberi hormat, menghormati Tuhan itu sangat penting. Ya, sangat penting. Kenapa? Karena kita melihat di sini orang Israel ada takut Allah di situ selama 20 tahun. Tapi mereka nggak mengalami apa-apa. Kenapa? Karena merasa, oh takut dari situ kok. Dan tidak ada rasa menghormati Tuhan lagi. Nah, cara menghormati Tuhan itu bagaimana? Kita melihat caranya bagaimana menghormati Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19, kita melihat di sini 1 Korintus pasal yang ke-6, cara menghormati Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-6, kalau kita membaca ayat ini, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagaimana caranya kita menghormati Tuhan? Apakah kita sikap kita seperti tentara hormat? Apakah seperti itu? Kalau kita membaca ayat ini, Tuhan mengatakan cara kita menghormati Tuhan, dikatakan di sini bahwa kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah bait Roh Kudus. Lalu kita melihat hidup kita adalah tempat Roh Kudus, hidup kita adalah rumah Allah, hidup kita adalah bait Allah, dan dikatakan di sini kalau hidup ini adalah bait Allah, rumah Allah, lalu dikatakan dalam ayat ini mengatakan muliakan Allah dengan tubuh kita. Jadi kita melihat di sini muliakan Allah, memuliakan Allah dengan tubuh. Karena tubuh kita adalah rumah Allah dan selayaknya hidup ini memuliakan Allah. Di dalam tubuh ini dikatakan adalah tempat Allah berdiam. Dan 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya dengan perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikianlah nas keduanya akan menjadi satu daging. Jadi kita melihat orang yang mengikat dirinya dengan dosa, dengan percabulan, akan dikatakan sini menjadi satu tubuh, sebab keduanya telah menjadi satu daging. Karena itu kita melihat ayat yang ke-18 mengatakan demikian, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap orang, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa melakukan percabulan terhadap dirinya berarti berdosa. Imam Eli punya anak. Dan kalau kita melihat dalam 2 Samuel pasal 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-27 sampai 36 itu Imam Eli. Ada Imam Eli punya anak namanya Hofni dan Fineas. Tetapi Hofni dan Fineas dikatakan mereka hidup di dalam percabulan, mereka hidup di dalam ketidakbenaran. Lalu dikatakan 1 Samuel pasal yang ke-4 ayat yang ke-11, Tuhan marah. Kenapa? Karena mereka mengikat dirinya, mereka hidup di dalam ketidakbenaran, mereka hidup di dalam ketidaksesuaian dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena itu dikatakan Tuhan marah dan Tuhan pun menghukum keluarga Imam Eli. Tuhan membinasakan karena bait Allah tidak lagi difungsikan, bait Allah tidak lagi digunakan untuk tempat Roh Kudus. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-30
berkata demikian, 1 Samuel pasal 2 ayat 35. Kalau kita melihat di sini bahwa Tuhan menyampaikan satu pesan yang luar biasa. 1 Samuel pasal 2:35 berkata demikian, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh, sehingga dia selalu hidup di hadapan orang yang urapi. Nah, Tuhan melihat keluarga Imam Eli, Hofni dan Pinehas hidup dalam ketidakbenaran. Lalu Tuhan pun dikatakan sendiri mengangkat seorang imam, yaitu imam kepercayaan Tuhan. Tuhan angkat imam yang sesuai dengan hati Tuhan, imam yang sesuai dengan jiwanya Tuhan, imam yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, dan yang teguh dan yang hidup di hadapan Tuhan. Tuhan mengangkat, Tuhan mencari dan memulihkan itu. Jadi kita lihat bagaimana kita menghormati Tuhan. Kita menyadari hidup kita ini adalah bait Allah, rumah Allah. Biarlah hidup kita ini memuliakan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menghormati Tuhan? Kita menghormati Tuhan, kita melihat Yeremia pasal ke-17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat ke-7 berkata demikian. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, kalau kita melihat di sini menulis dalam firman Tuhan ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Tadi bagian A pertama, kita menyadari hidup kita adalah bait Allah, rumah Allah, dan harus memuliakan Tuhan. Dan yang kedua, kita melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan. Kita melihat di sini bahwa diberkati orang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Dan perhatikan sini, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi kita melihat bagaimana menghormati Tuhan. Yang kedua, tadi yang pertama adalah kita menyadari tubuh kita adalah bait Allah, rumah. Yang kedua adalah menempatkan Tuhan sebagai yang utama dan yang pertama, dan menjadi andalan dalam hidup kita. Menempatkan Tuhan sebagai yang utama dan yang pertama, dan yang menjadi andalan dalam hidup kita. Menempatkan, menaruh Tuhan. Bagaimana kita menghormati Tuhan? Kita menempatkan Tuhan. Oh, Tuhan yang utama, Tuhan yang menjadi andalan, Tuhan yang pertama, dan Tuhan yang utama. Di sini dikatakan bahwa kalau kita menempatkan Tuhan yang menjadi yang pertama, yang menjadi andalan dalam hidup kita, kita melihat ayat 8 mengatakan, maka hidup ini tidak akan mengalami. Perhatikan di sini dikatakan, maka kita akan diberkati, kita akan dilindungi oleh Tuhan, dan kita tidak akan mengalami datangnya, mengalami terik, panas, mengalami daun yang hijau, tetap daunnya hijau atau kering, tetap mengalami hijau, dan dikatakan tidak khawatir dengan tahun-tahun yang kering, tidak berhenti berbuah, terus berbuah. Kenapa? Karena kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama dan menjadikan Tuhan andalan dalam hidup kita. Akibatnya kita lihat diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan tidak mengalami terik matahari atau tidak mengalami panasnya matahari, dan atau mengalami berbagai hal. Daunnya tetap hijau dan tetap berbuah dalam kondisi apapun, tetap menghasilkan buah dan tidak khawatir. Kenapa? Karena kita mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan segala-galanya,
dan kita tahu hanya Tuhan yang menjadi andalan dalam hidup kita. Kalau Tuhan jadi andalan dalam hidup kita, maka kita akan melihat ada hal-hal yang luar biasa, ada hal-hal yang indah dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadi andalan. Ketika Tuhan menjadi andalan dalam hidup kita, kita lihat di sini, kita akan terus bisa menghasilkan buah. Tidak akan berhenti berbuah dan tidak akan merasa takut. Kenapa? Karena Tuhan menjadi andalan dalam hidup kita. Tuhan yang menjadi andalan. Ketika Tuhan kita jadi andalan dan Tuhan jadi harapan kita, dan Tuhan yang kita tempatkan dalam utama dalam diri kita. Dalam keadaan apapun, kita tahu Tuhan, Engkau adalah segala-galanya. Jadi menghormati Tuhan, tempatkan Tuhan yang utama, taruhkan Dia. Yang kedua tadi, bagaimana caranya menempatkan Tuhan. Dan ketiga, bagaimana cara kita hidup menghormati Tuhan. Yang ketiga kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-15 dan 16. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15 16. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15 16 berkata demikian. Petrus 1 ayat yang ke-15 16. Perhatikan dalam ayat ini. 15 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hal yang ketiga, bagaimana cara kita menghormati Tuhan, dikatakan hidup di dalam kekudusan. Ini adalah syarat mutlak untuk Tuhan bisa berkarya dalam hidup kita. Ini adalah syarat mutlak untuk Tuhan bisa menyatakan mujizatnya, pertolongannya, dan memberkati hidup kita. Ini syarat mutlak. Ketika Tuhan mengatakan bahwa kita diminta hidup kudus, kenapa? Karena ayat 16 mengatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Tuhan yang kudus dan Tuhan rindu kita melihat bahwa siapa, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 17, siapa yang mengikat dirinya, dikatakan dalam firman Tuhan, siapa yang mengikat dirinya dengan Allah akan menjadi satu roh dengan Allah. Siapa yang mengikat dirinya dengan Tuhan akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Ya. Karena itu kita lihat ada hal yang indah, ada hal yang luar biasa. Hidup di dalam kekudusan. Tanpa ini kita tidak akan bisa melihat dan merasakan pertolongan dan anugerah Tuhan. Karena kekudusan itu adalah apa? Atau kekudusan itu adalah Tuhan yang adalah kudus adanya. Kita melihat di dalam Amsal pasal 13 ayat 13 berkata demikian. Amsal 13 ayat 13 menulis demikian. Siapa yang meremehkan firman, siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima. Orang yang meremehi, ada banyak orang yang melanggar, ada banyak orang yang menganggap firman itu sudah tidak lagi bisa diterima dan tidak bisa masuk akal. Sehingga kita melihat di sini, kenapa Tuhan katakan kita harus menghormati Tuhan? Kenapa kita harus tidak meremehkan firman? Kenapa Tuhan katakan jangan meremehkan firman? Karena kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saat kita menghormati firman, kita tidak meremehkan firman, berarti kita menghormati Tuhan. Karena firman itu adalah Allah. Dan dikatakan di sini, siapa yang menghormati, tidak meremehkan firman, berarti dia menghormati Allah. Karena firman itu adalah Allah. Hormati. Ya. Ketika kita menghormati firman, tidak meremehkan firman, menerima firman, taat
dan mempercayainya sepenuh hati, maka firman itu akan berkarya dalam diri kita. Firman itu akan menjadikan kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, Tuhan katakan jangan kita meremehkan firman, karena ada akibatnya. Kenapa kita nggak boleh meremehkan firman? Tadi saya katakan di oleh 1 ayat 1 berkata, karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah Allah sendiri. Hormati. Orang yang tidak menghormati, dia akan menerima balasan itu. Tapi orang yang menghormati firman, siapa pun menyampaikan, dan Tuhan berkata, Tuhan akan memberkati dia. Karena itu, ketika kita belajar menghormati Tuhan, maka Tuhan akan berkarya dengan leluasa dalam diri kita. Kenapa orang Israel mengalami keluhan dan terus mengeluh, tidak ada rasa hormat kepada Tuhan? Mereka hidup dalam kedagingan. Tetapi hari ini kita melihat belajar. Yang pertama tadi, bagaimana kita menghormati Tuhan, menyadari hidup kita baik Allah. Kita sadar hidup kita adalah baik Allah. Kita sadar hidup kita adalah anugerah. Yang kedua, kita menempatkan Tuhan dalam hal yang dalam hidup kita sebagai hal yang utama dan pertama Tuhan itu. Jadi andalan dalam hidup kita. Maka kita akan dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, tolong Tuhan, dan dapat mujizat Tuhan. Dan yang ketiga, kita melihat tadi hidup di dalam keputusan. Karena apa? Karena ini adalah syarat mutlak untuk kita diberkati oleh Tuhan, untuk kita ditolong oleh Tuhan, untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Ini adalah syarat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita